Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Hersman Munarif dari Forum News Network. Tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud kemarin hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 mendaftarkan gugatan pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Mereka mendaftarkan gugatan itu di hari terakhir karena memang aturannya begitu bahwa setelah ditetapkan itu maksimal 3 hari para pihak yang merasa dirugikan dari hasil pengumuman KPU itu bisa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Dan sebenarnya kalau kita melihat gugatan kali ini, yang paling berkepentingan ya atau yang paling dirugikan pada Pilpres dan Pemilu kali ini adalah PDIP ya, Partai Utama Pengusung Ganjar Mahfud. Mereka ini bukan hanya suara pemilunya PDIP itu turun, tetapi juga suara kandidat yang diusungnya, yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD itu berada di urutan paling buncit. Ini kan berbeda sekali dengan survei-survei sebelumnya yang digelontorkan oleh lembaga survei yang menyatakan bahwa Ganjar Pranowo itu menjadi kandidat calon presiden dengan elektabilitas paling tinggi. Tapi pada waktu itu, ya ketika dia masih diduga akan didukung oleh Pak Jokowi. Begitu dia kemudian pisah atau pecah kongsi dengan Pak Jokowi, ya suaranya langsung drop gitu. Karena ya kita tahulah permainan lembaga survei dalam membuat framing tentang kandidat itu. Siapa yang diinginkan ya suaranya dinaikkan, siapa yang ditarget jadi kalah ya suaranya dikalahkan. Itu bukan sudah menjadi rahasia umum saja. Tapi mari kita diskusikan soal PDIP. Nah, kalau kita bicara tentang turunnya suara PDIP itu kan dan juga kekalahan Ganjar di Pilpres itu mengingatkan kita pada cerita dari mantan Gubernur Lemhanas Andi Wijayanto yang menyatakan bahwa 2 hari sebelum pendaftaran Gibran ke KPU pada waktu itu Pak Jokowi katanya menantang Andi Wijayanto dan PDIP lah. Kalau bisa mengalahkan saya, kalau kalian bisa mengalahkan saya, itu hebat. Dan pada waktu itu kan Jokowi menyatakan bahwa ada 3 target dia. Yang pertama bahwa Prabowo Gibran itu akan memenangkan Pilpres. Yang kedua PSI dipastikan masuk ke atau lolos ke Senayan melewati parliamentary threshold 4%. Dan yang ketiga ini suara PDIP itu akan diturunkan. Wah, ini yang saya kira yang pasti bikin jengkel banget dari PDIP ya yang ketiga ini. Dan dari 3 ancaman Pak Jokowi itu kemudian 2 yang terwujud ya. Suara ini pasangan Prabowo Gibran itu dinyatakan menang gitu ya. Sampai 58% lebih, ini angka yang fantastis. Dan kemudian PDIP suaranya betul-betul turun. Nah, sementara yang meleset 1, ini yakni PSI tidak lolos ke parlemen. Tapi jangan dianggap main-main, ini target yang meleset ini juga bisa membuyarkan semua skenario-nya Presiden Jokowi untuk terus melanggengkan kekuasaan, apalagi membangun dinasti ya. Nah, suara PDIP itu ya pada tahun 2019 itu kan mencapai 27.500.000 sekian gitu ya. Dan sekarang ini menjadi 25.300.000. Jadi turun 2,2 juta. Ini jangan hanya lihat angka 2 jutanya, tapi yang lebih penting itu adalah prosentase suara yang mereka peroleh. Karena dengan perolehan suara itu, PDIP itu sekarang hanya memperoleh 16,72% dari total suara sah di pemilu 2024. Sementara pada pemilu 2019 itu PDIP angkanya persentase suaranya itu 19,33%. Nah, permasalahannya itu sekarang itu adalah jumlah kursi yang diperoleh PDIP. Dengan turun 2 juta itu, tapi suara kursi PDIP itu merosot sangat jauh. Saya membaca sejumlah lembaga membuat prediksi tentang jumlah kursi yang akan diperoleh oleh para peserta pemilu kali ini, dan ini menggunakan perhitungan metode Sainte-Lague. Ya, saya nggak tahu ini bahasa yang benar gimana bacanya itu. Tapi ada memang itu sistem yang digunakan di Indonesia ya, dan
Saya salah satu ini saya baca di CNN. Dia menyebutkan begini bahwa kalau pada Pilpres pemilu legislatif tahun 2019 itu jumlah kursi PDIP itu 128 kursi, itu sekarang ini diproyeksikan hanya menjadi 110 kursi saja. Artinya ada turun 18 kursi. Nah, cuma yang jadi masalah itu kan sekarang jumlah pembagi kursinya itu juga makin banyak, karena kalau pada pemilu legislatif 2019 jumlah kursi itu hanya 575, sekarang ini menjadi 580 kursi yang terbagi dalam 83 dapil. Jadi kalau sekarang kursinya itu hanya 110, itu ya mereka hanya mendapatkan kursi, total kursi yang mereka kuasai itu adalah 18,97%. Jadi ini kalau kita mengacu pada pada undang-undang tentang pemilihan presiden, nah ini yang serius. Benar sih, dengan jumlah kursi yang 110 itu PDIP tidak akan kehilangan kursi ketua DPR ya, karena tadinya juga posisi PDIP itu terancam kursinya kursi ketua DPR-nya akan diambil oleh Golkar, karena Golkar kan pada waktu itu suaranya juga naik sangat signifikan sampai 102 kursi diproyekkan semacam itu. Tapi itu kan hitung-hitungan ini belum final ya, karena yang KPU sendiri belum menetapkan kursi sampai menunggu hasil sengketa di Mahkamah Konstitusi. Jadi sebenarnya sama dengan presiden, sampai sekarang itu jumlah kursinya belum pasti, dan sementara presiden juga belum ada yang resmi menjadi presiden. Ini baru mereka nanti ini resmi setelah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tetapi kelihatannya dari hitung-hitungan tadi ya dipastikan PDIP itu tetap aman kursi ketua DPR RI-nya. Dan tetapi walaupun aman di kursi ketua DPR, tapi yang nggak aman itu adalah soal pencapresan. Mengapa? Karena kalau masih menggunakan undang-undang atau undang-undang pemilu yang lama, itu kan ada yang disebut sebagai batas parliamentary threshold, ambang batas ya, bukan parliamentary threshold, tapi presidensial threshold. Sama ini singkatannya, sama-sama PT ya. Presidensial threshold itu diatur, di situ disebutkan bahwa untuk partai politik itu atau partai politik atau gabungan partai politik itu bisa mencalonkan presidennya bila mereka memiliki 20% kursi di parlemen, di DPR, atau suara nasionalnya itu mencapai 25%. Nah, sekarang ini dua-duanya nggak terpenuhi oleh PDIP. Kalau waktu yang lalu mereka jumlah total suara nasionalnya ya nggak sampai 20%, 19,33. Tetapi jumlah kursinya 128 kursi itu udah melampaui presidensial threshold 20%. Jadi kemudian seperti pada pemilu 2024 ini kan PDIP bisa sendirian mengusung Ganjar Mahfud. Kalau kemudian hadir partai lain seperti P3, apalagi kemudian ada Hanura dan juga Perindo yang partai non parlemen, ya sebenarnya tidak akan mempengaruhi. Ini hanya menambah saja jumlah kursi. Dan kemarin kan P3 juga jumlah kursinya hanya 19. Nah, tetapi suaranya itu ternyata tidak menambah suara dari Ganjar dan Mahfud, karena perolehan suara Ganjar dan Mahfud itu lebih rendah dibandingkan dengan perolehan suara PDIP saja. Jadi artinya memang ada juga pemilih PDIP yang lari dan bisa diduga mengalihkan dukungannya ke 02. Nah, ini yang saya kira membuat PDIP pasti kemudian akan teringat kembali dengan apa yang ancaman atau tantangan yang disampaikan oleh Jokowi ke Andi Wijayanto. Walaupun waktu itu Mensesnek membantah bahwa tidak benar apa yang dikatakan oleh Andi Wijayanto, bahwa Pak Jokowi itu bukan orang yang sombong, congkak, dia orang yang rendah hati, nggak mungkin mengucapkan semacam itu. Tetapi saya kira PDIP di lapangan itu menyaksikan langsung bagaimana operasi-operasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan juga pemerintah daerah untuk menggembosi suara PDIP. Jadi ucapan dari atau cerita dari Andi Wijayanto itu terkonfirmasi ya oleh peristiwa-peristiwa di lapangan. Kan Hasto misalnya sekjen PDIP dengan rinci bisa menceritakan bagaimana kepala-kepala daerah itu
diancam gitu ya. Selain diberi, sementara kepala desa itu diberi dana operasional, tapi bersamaan itu juga mereka diwajibkan bertarget suara dari paslon 02. Dan itu terbukti di Jawa Tengah kan, paslon 02 itu menang gitu, dan menangnya cukup jauh melawan paslon 03 Ganjar Mahfud. Padahal kita tahu selama ini Jawa Tengah itu kan adalah kandang banteng ya, loyalis banteng dari satu pemilu ke pemilu lain. Selalu di situ di Jawa Tengah itu menang, PDIP menang, dan kemudian presiden yang mereka usung juga menang. Tetapi pernah juga pada masa Ibu Megawati berhadapan dengan Pak SBY pada pemilu pemilu presiden pada 2004, memang kalah di Jawa Tengah ya. Pada waktu itu memang Pak SBY yang berpasangan dengan Yusuf Kala sangat perkasa. Tetapi dalam kasus sekarang ini saya kira ya dipastikan bahwa kemudian merosotnya suara PDIP dan juga kegagalan Ganjar untuk mendulang suara cukup signifikan terutama di kandang banteng yakni Jawa Tengah dan sebenarnya juga Jawa Timur itu menunjukkan bahwa memang ancaman Jokowi tadi itu betul-betul dibuktikan di lapangan. Karena itu mereka ya sekarang ini mesti all out di Mahkamah Konstitusi, dan yang turun di sini kan kalau kita perhatikan tim hukumnya dari TPN Ganjar Mahfud ini bukan kaleng-kaleng ya. Ada pengacara senior yang punya reputasi internasional seperti Todung Mulya Lubis, ada juga Henry Yosodiningrat, dan masih banyak barisan lain dari pengacara yang bergabung di tim hukumnya tim Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dan seperti kita ketahui memang fokus mereka ini baik dari tim hukum 01 maupun 03 itu bukan soal selisih suara lagi, karena kalau selisih suara itu terlampau jauh dan gitu, meskipun untuk Pilpres itu tidak ada ambang batas untuk suara, minimal suara kan kalau di sini biasanya di kepala daerah itu ada atau di caleg itu ada semacam ambang batas untuk boleh menggugat di Mahkamah Konstitusi. Kalau tidak itu akan dibatalkan. Ya, ini selisihnya antara 0,5 sampai 2% kalau tidak salah seperti itu ya. Kalau di atas angka itu ya pasti ditolak oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Tapi kali ini fokus mereka itu adalah soal kecurangan yang dilakukan oleh rezim, dan instrumennya itu macam-macam. Kalau ada yang paling kelihatan banget itu adalah lewat bansos ya, bansos macam-macam, ada yang bansos ada BLT, ada yang berupa sembako dan sebagainya, dan kita juga bisa menyaksikan bagaimana Pak Jokowi menggelontorkan besar-besaran ya soal bansos sembako ini. Dan pada dalam rapat kerja antara DPR dengan Ibu Risma waktu itu kan terungkap bagaimana anggota DPR RI dari PDIP itu terheran-heran karena sekarang tidak pada waktunya kemudian bansos itu digelontorkan. Kita tahu kan BLT itu bahkan diberikan oleh Pak Jokowi itu rapel ya pada bulan Februari menjelang pencoblosan, itu kan diberikan 3 bulan sekaligus ya, 200.000 kali 3, jadi antara Januari, Februari, Maret itu 600.000 itu digelontorkan di depan. Bayangkan dengan cara semacam itu. Belum lagi kemudian operasi-operasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, oleh aparatur sipil negara, dan juga kemudian kepala-kepala desa di kawasan-kawasan yang dikuasai oleh PDIP. Jadi ini saya kira dampak yang cukup serius bagi PDIP itu jangka panjang, bukan hanya pada kali ini berupa kekalahan, tetapi nantinya pada pemilu mau tidak mau PDIP itu kalau mau mengusung capres-cawapres dia harus koalisi. Tidak seperti sekarang bisa dengan mudah tanpa ada partai manapun mereka bisa mengusung capres dan cawapres sendiri. Tapi itu dengan catatan kalau undang-undang pemilunya itu tidak diubah. Karena kan kita tahu juga misalnya parliamentary threshold, yaitu ambang batas untuk parlemen partai itu kan akan diubah. Ini kan sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang belum lama ini mengabulkan gugatan agar ambang batas parlemen 4% itu diubah. Karena pada pemilu kali ini ada 2 partai yang
banyak sekali mendapat sorotan tidak lolos ke parlemen itu adalah terutama ada partai yang lama di parlemen, yakni P3 yang tidak lolos karena tidak lolos ke Senayan karena suaranya tidak sampai 4%, dan jumlah suara maupun kursinya tidak sampai. Kedua, PSI. Ini PSI ini partai yang gadang-gadang dia akan disiapkan menjadi kendaraan politik Jokowi setelah dia lengser dari presiden. Nah, ini mereka dua partai ini tidak lolos. Itu ada partai-partai lain yang kembali tidak lolos karena ambang batas parliamentary threshold. Partai yang bolak-balik seperti ini adalah PBB pimpinan Yusril Iza Mahendra misalnya, begitu ya. Perindo juga nasibnya juga sama seperti itu. Hanura juga sama. Ada partai baru seperti Gelora juga tidak lolos ya karena ambang batas 4% ini. Tapi saya kira walaupun nantinya katakanlah DPR mengubah, karena amanatnya dari Mahkamah Konstitusi itu diserahkan kepada DPR dan pemerintah untuk mengubah berapa persen. Kalau dengan cara yang seperti sekarang ini, saya kira itu kita berat ya untuk masuk ke parlemen itu walaupun tanpa ambang batas parliamentary threshold 4%, karena yang money politiknya itu sekarang gila-gilaan, dan itu sendiri diakui oleh Ketua Umum Partai Demokrat yang sekarang jadi Menteri ATR Agus Harimurti Yudhoyono, yang dia menyatakan bahwa pemilu kali ini money food-nya atau sebenarnya money politiknya, beli suaranya itu sangat gila-gilaan. Jadi seorang anggota DPR yang bisa lolos ke parlemen kali ini dipastikan dia mengeluarkan dana yang sangat besar, dan dampaknya apa kalau dia keluar dana sangat besar? Dia nanti ujung-ujungnya dia akan korupsi. Kenapa? Karena dia harus mengembalikan investasi yang dia keluarkan ketika menuju parlemen. Itu dari sisi money politik kepada pemilih. Belum lagi yang disebut itu jual beli suara. Artinya mereka ini membeli suara-suara yang sudah dicoblos pada waktu itu. Mungkin saja mereka ini calegnya ini lolos, tapi ada juga yang tidak lolos. Dan ini jual beli suara ini itu melibatkan para penyelenggara negara, mulai dari KPU-nya, kemudian juga sampai Bawaslu. Ada beberapa daerah yang petugasnya juga sudah dihukum, termasuk Bawaslu-nya yang dihukum karena mereka terbukti jual suara. Saya dengar-dengar harganya ini per satu suara itu sampai 100.000 katanya. Jadi bayangkan kalau kemudian satu partai itu ingin lolos parliamentary threshold sekarang, misalnya begitu ya, dengan 4% itu atau 6 juta suara, kalau kemudian dia butuh kalau dia butuh per satu suaranya itu 100.000, berapa itu? 6 juta kali 600 miliar atau 6T ini. Matematika saya agak kurang bagus ya, tapi angkanya sangat besar. Belum lagi mereka individu-individu para caleg yang lolos itu, mereka butuh berapa puluh ribu suara atau berapa ratus ribu suara. Anda tinggal kalikan saja 100.000. Katakanlah mereka misalnya hanya mendapat berapa suara, misalnya dia butuh lolos sampai 60.000 minimal begitu. Ini kecil 60.000 itu, tapi mereka cuma mendapat suara 30.000. Ya, dia harus membeli suaranya 30.000 kali 100.000. Ini gila banget ya. Jadi untuk menjadi anggota DPR kali ini betul-betul hanya orang yang punya banyak duit dan kemudian dia berani curang. Enggak semua sih seperti itu, tapi fenomena ini sangat marak ya, dan ya kita bisa bisa bersiap-siap seperti apa nanti kualitas dari parlemen kita gitu. Nah, saya coba perhatikan misalnya ada partai-partai, saya sebut saja misalnya Amanat Nasional, itu sekarang didominasi oleh para politisinya itu yang masuk ke Senayan adalah para artis, yang mereka jujur banyak diantaranya yang tidak punya pengalaman sama sekali di bidang politik. Jadi kita bisa berharap orang-orang seperti ini yang sama sekali tidak punya pengalaman politik, masih sangat muda bahkan berapa diantaranya, dan kemudian masuk di parlemen. Padahal tugas di parlemen itu kan sangat berat ya. Ada fungsi-fungsi yang sangat berat, termasuk misalnya fungsi legislasi dan sebagainya. Terus kemudian ya lain-lain ada fungsi pengawasan. Tapi dari sisi fungsi legislasi saja itu diperlukan kuah intelektual yang memadai. Benar mereka punya nanti staf ahli, tapi tetap saja kita harus mengandalkan dari para calegnya. Ini rasanya memang kalau kita memperhatikan pemilu di Indonesia itu banyak yang kemudian jadi frustrasi, dan
ingin kembali lagi ke sistem ke Undang-Undang Dasar 45 yang tidak lagi dilakukan parlemen itu tidak diisi melalui pemilu langsung seperti sekarang ini ya. Ada komposisi lain misalnya yang dipilih dari utusan golongan, utusan daerah dan sebagainya. Tapi ini debat panjang yang saya kira tidak mudah menyelesaikannya. Tetapi kalau kita mau sebut apakah pemilu kali ini terburuk? Yes. Apakah kemudian kita khawatir masa depan demokrasi kita? Yes. Apakah kemudian kita bisa prediksi bahwa ke depan itu situasi politik kita lebih buruk? Yes. Apakah kemudian kita bisa perkirakan nanti ekonomi kita akan lebih buruk? Saya kira yes juga. Nah ini saya membaca misalnya di Bloomberg itu disebutkan bahwa investor itu banyak yang cabut dari Indonesia, angkanya sangat besar. Dan mereka, kata analisnya itu disebutkan kekhawatirannya terhadap program populis dari Presiden Prabowo nantinya, Presiden Prabowo dan Gibran, Wakil Presiden Gibran, kalau mereka ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden, antara lain soal makan gratis itu yang akan menyedot sangat besar APBN. Angkanya kan diperkirakan sampai 450-an triliun. Bisa bayangkan, sekarang saja membangun IKN dengan total 450 triliun dan hanya 20% dari APBN yang disediakan, itu pemerintah itu setengah mati. Menteri Keuangannya Ibu Sri Mulyani pasti jungkir balik mengaturnya, nanti ditambah lagi program-program populis dari presiden yang baru. Ini jelas memberikan isyarat kepada kita kehidupan kita akan semakin berat. Sekarang saja kan sudah mulai terasa harga-harga bahan pokok naik dan kemudian kita juga bersiap menghadapi kenaikan pajak mau PPN maupun PPh. Inilah dampak dari pemerintahnya Jokowi selama 2 periode gitu ya. Dia meninggalkan warisan yang sangat buruk kepada bangsa ini, bukan hanya dari sisi demokrasi tetapi juga beban hidup masyarakat dan anggaran pemerintah yang makin berat. Saya Arsbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.